Ya ini salah satu fitur buat keren-kerenan aja sih. Depannya emang gak selera semua orang, tapi menurut gue desainnya dari Hyundai ini gak asal-asalan ya. Kayak lu lihat cakep banget, DRL-nya itu nyambung, gabung gitu sama grillnya, dan itu menurut gue kayak terkonsep banget. Lu lihat di dalamnya aja headlightnya itu kayak di black, di apa sih di namanya ya, di dark gitu ya, pokoknya kayak di hitamin gitu. Gila keren banget sih, walaupun emang ini lampunya kayaknya kayak expander baru ya bentuknya, tapi gue suka desainnya. Depannya ini udah oke banget. Ini terkesan kayak floating gitu, jadi roofnya kayak floating. Ini dihitemin, ini tipe style mungkin emang udah hitam gini, gue gak ngerti, tapi keren. Ini dibikin hitam, di sini dibikin hitam, terus ada list kecil ini dibikin hitam juga, dan shark fin-nya dihitemin. Ini keren sih. Terus kayak chrome-nya juga nggak norak. Lu lihat, dia nggak kayak mobil bapak-bapak yang dibikin chrome-nya banyak gitu ya, tapi dia ngerti pasarnya gitu di Indonesia ini. Jadi kita nggak perlu modif juga udah cakep gitu. Mulai dari chrome-chromean yang nggak terlalu banyak, dia pemilihan dark chrome di grillnya, terus juga fitment dari bannya. Ini R17 dan fitmentnya menurut gua oke ya. Buat mobil standar, fitmentnya nggak keluar banget atau gimana, cakep pokoknya. Dan lampu belakangnya sih selera. Gua jujur dari lampu belakangnya masih berusaha menyesuaikan sampai sekarang. Kayak gimana ya bentuknya, keren sih, tapi bukan yang gue suka banget, tapi udah oke lah. Yang gue suka adalah dari kolong. Ini emang halnya simple, tapi dia cover semuanya. Gue suka kalau semua mobil kayak gini bersihnya gampang banget. Dan walaupun dia warna putih, dia kayak crossover gitu ya. Ini ya plastik, jadi ketika kotor kita mau bersihin, ada debu-debu atau kotoran yang misalnya orang nggak tahu main digosok, nggak kena cat, cuman kena plastik. Ini ternyata tahun 2020 tipe style. Setahu gue ada 3 ya, Trend, Style, sama Prime. Ini yang style yang tengah-tengahnya. Ini tahun 2022, dan menurut gue entah kenapa setelah seminggu dari gue yang biasa aja atau kurang suka sama Hyundai sama Creta, gue jadi suka. Kalau untuk dieselnya gue pernah coba dari Santa Fe lama, itu emang tenaganya lumayan, jadi dieselnya gue pasti suka kalau Hyundai. Tapi kalau yang bensin gue nggak begitu ngefans awalnya, karena otak gue masih kayak, oh Honda sama Toyota kayak model, kayak HR-V gitu, Toyota apa itu kayak harga jualnya masih lebih, orang tahu lah, kayak abis beli ini lu jual masih bisa tinggi. Entah kenapa mobil ini menyenangkan banget. Langsung kita masuk ke dalam dan gue ceritain kenapa gue suka sama mobil ini. Let's go. Kita ngomongin dari driving experience-nya dulu ya. Jadi gue tuh pencinta mengendarai mobil lah. Gue suka banget nyetir sampai jauh-jauh gitu. Dan gue tuh suka mobil pertama tuh yang nggak belek, yang nggak lemot gitu pas diinjek gas. Dan menurut gue iVT-nya ini sangat amat sigap. Gak tau kenapa CVT-nya, selama ini gue coba mobil yang paling sigap itu transmisinya menurut gue Honda sebelum gue coba ini. Nah abis itu pas gue coba ini, jauh CVT-nya Honda jauh banget dibanding ini. Ini gue nggak tahu kenapa kayak transmisinya lebih pinter, lebih sigap, terus smooth banget. Kayak misalnya ini ada mode berkendara ya. Ini ada Eco, Normal, Sport, Smart. Sebenarnya itu cuman kayak naruh RPM-nya sih. Mobil ini naruh RPM-nya di RPM yang udah siap lu buat bejek gitu. Tapi gue lebih sering pakai ini di mode Eco atau normal sih. Menurut gue itu udah enak, karena nggak ada bedanya, tetap aja CVT gitu kan, tapi cepet gila. Nyelonongnya, kaburnya, lo abis dari lewatin posisi tidur, abis lo ngegas, kaburnya cepet banget. Itu satu, menurut gue transmisinya pinter. Kedua yang gue suka adalah mobil ini tuh memberikan apa ya, fitur-fitur yang bukan cuman bisa lo buat sombong, tapi berguna. Kalau misalnya kayak yang nyalain mobil tanpa masuk, terus lo dari kunci lo hold gitu, terus dia nyala, terus lo bisa matiin. Ya itu salah satu fitur yang menurut gue keren, tapi kurang berguna sebenarnya. Setahu gue si HR-V yang baru bisa deh nyalain mobil tanpa kita masuk gitu, dari kunci kita bisa nyalain mobil. Ya itu keren-kerenan. Tapi selebihnya yang gue suka adalah fitur-fitur kayak ini. Paling berguna tuh AC. AC-nya ada di bangku dan
Sumpah, ini kalau lu orang yang jalan-jalannya sukanya naik mobil, terus lu kayak ke Borobudur, ke tempat-tempat yang panas, lu keringetan, abis itu lu masuk ke mobil ini, gila enak banget coy, ada AC sini. Ya walaupun orang bilang kayak ya ntar masuk angin ntar gitu, kayak ya yang penting adem dulu. Kalau gue sih yang penting adem dulu anjir. Celana, baju semua kering, udah the best. Menurut gue di mobil ini walaupun ini tripenya nggak yang paling tinggi, tapi Hyundai itu nggak mendiskriminasi gitu, kayak ada setir yang dikosongin, ada setir yang nggak dikasih. Ini semuanya full di setirnya, kayak banyak tombol-tombolnya yang bisa lo pencet-pencet. Habis itu juga kayak semua kayak cruise control masih ada. Habis itu speaker Bose masih ada, dapat 8. Speakernya pun nggak dibedain gitu antara Prime sama Style. Kadang kan ada yang kayak ya Prime dapetnya Bose tapi kalau Style enggak misalnya gitu. Tapi ini semua masih dapat 8 speaker Bose. Ya emang suaranya nggak superior, tapi menurut gua ketika lu lihat ada tulisan Bose di speakernya, entah kenapa seneng aja lu. Habis itu kayak speakernya juga banyak dan suaranya pun menurut gua ya untuk mobil standar cukup bagus. Nah kayak gitu suara dia langsung senyap gitu. Terus pas kita mati nanti dia gede lagi. Nah itu suara 8 speakernya Bose, dan itu bisa dimatiin yang bagian belakang doang. Jadi pada saat lu bisa berkendara, abis itu yang belakang lo lagi tidur, lu nggak mau ganggu tapi lu masih pengen menikmati lagu, lu bisa pilih mode silent. Nah itu kayak ya keren ya walaupun suara jadi kecil. Abis itu juga ada fitur yang namanya kiblat. Gue nggak tahu ini, mungkin dia sangat mendukung umat muslim juga ya. Kayak gue nggak pernah nemuin ini di mobil lain. Abis itu juga ada mode valet. Mode valet ini menurut gue berguna banget buat kayak mungkin lu orangnya sangat apa ya, nggak mau lah orang-orang kepo gitu kan sama mobil lo. Ya udah lu tinggal pasang password, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Menurut gue suspensinya ini karakternya dewasa ya. Jadi bukan yang ngocok-ngocok bikin mabok gitu ya. Jadi menurut gue mobil ini sebenarnya tergolong keras suspensinya, tapi kerasnya tuh keras yang masih diempuk-empukin gitu. Jadi enak, menurut gue sangat nyaman. Tapi kalau lu buat bawa orang banyak, suspensi belakangnya menurut gue kurang kuat. Jadi dia agak suka ngedoyot. Mungkin bisa dibenerin dengan ganti shock atau ganti per mungkin ya. Habis itu fitur kecil tapi kayak gue seneng liatnya. Kayak misalnya nih, lu pegang kunci dari jauh, terus tiba-tiba lu nggak sadar nih mobil lu tuh ada di sebelah sebenarnya. Dia ngebuka spion gitu, kayak apa ya, sebenarnya biasa aja tapi kayak nggak semua mobil ada kayak gitu, dan itu tuh memberikan kesan spesial aja gitu. Kayak lu naik mobil, lu tau mobil kayak hai bos, kayak dia keluarin kupingnya gitu kayak anjing yang lu pegang kepalanya terus telinganya tutup gitu, kayak keren aja sih. Habis itu yang gue temuin malam-malam, jadi pada saat gue lagi mau parkir gitu ya, gue liat kadang kalau gue parkir ini gue nggak enak coy, karena DRL-nya nyala dan itu bikin silo. Jadi gue harus cetekin kadang yang sampai lampu remnya nyala. Jadi DRL sama lampu bukan lampu rem, lampu malam nyala. Jadi dia lebih redup. Tapi si cerita ini, jadi kalau lu parkir di P, abis itu lu tarik tuas parkirnya, DRL-nya mati. Jadi kayak mobil-mobil zaman dulu yang nggak ada DRL. Jadi mati semua. Dan menurut gue itu salah satu fitur yang seharusnya di mobil yang ada DRL tuh semua kayak gitu. Jadi lebih sopan. Jadi kalau misalnya lu yang suka di mobil gitu ya, misalnya lu kan kadang mungkin ngobrol lagi seru kan, lu parkir di depan rumah temen, habis itu mobil lu masih nyala, pas tetangga lu pulang silo kan, kayak apaan sih ini orang nih ngobrol di mobil, orang jadi kesel gitu. Nah tapi kalau DRL-nya mati, kayak lebih apa ya, lebih sopan aja gitu menurut gue. Dan itu salah satu fitur yang penting, dan menurut gue mobil-mobil yang ada DRL harus pakai itu, wajib. Ya jadi itu sih fitur-fiturnya tuh sangat membantu banget gitu. Jadi kalau lu anak orang yang baru belajar mobil, cowok atau cewek, ataupun lu orang yang udah tua, lu kurang alert sama sekitar, mobil ini bisa membantu. Kayak misalnya gue mau sen kanan nih, terus tiba-tiba ada motor di belakang atau ada kendaraan di belakang, dia bisa kasih tahu kayak gitu. Jadi sangat membantu buat kayak ngasih tahu kayak oh ada mobil, kayak menyadarkan lo gitu. Habis itu setahu gue yang Prime itu juga udah sampai bisa ngebaca marka jalan ya. Habis itu udah
ada adaptive cruise control juga. Kalau ini masih cruise control biasa, jadi lo harus set sendiri dari setir ini. Pas keluar kota gue pernah pakai, tapi gue nggak gitu percaya sama cruise control yang nggak adaptif. Jadi beberapa kali gue matiin sih, karena jauh lebih boros ya, karena dia kan ngebacanya lu misalnya maunya 60 terus, jadi dia ngegas terus tuh antara tanjakan, jalanan, turunan, dia ngegas terus atau lepas gas, pokoknya tetap 60. Dan kalau gue fokus di kaki gue, itu bisa lebih irit. Dan menurut gue untuk konsumsi bahan bakar, mobil ini nggak bisa dibilang irit banget, cukup irit tapi nggak irit banget. Tapi untuk tenaga dan transmisi yang lo dapet sebanding sih. Gue nggak begitu pentingin, maksudnya sampai harus irit banget sampai 1:14 gitu. 110, 111 sampai hampir 12 itu udah cukup bagus itu menurut gue. Kelebihan yang terakhir menurut gue adalah remnya lumayan cukup gigit. Ada beberapa mobil yang gue coba remnya kurang gigit. Salah satu adalah, sorry, mungkin ini hanya opini pribadi gue karena ini emang review menurut gue. Jadi expander, ya expander dari baru sampai kurang baru sampai udah lama pun gue merasa kayak shocknya lagi, disc brake-nya atau remnya itu nyelonong banget. Kalau ini tuh langsung ngegigit, enak gitu gigitnya. Jadi itu salah satu yang menurut gue kelebihan sih, karena lo tenaga mobil enak, rem juga harus gigit dengan cepat. Kalau enggak ya bahaya. Oke, tapi dari semua kelebihan yang gue sebutin tadi, gue juga merasakan ada beberapa kelemahan yang gue temuin gitu. Kayak yang pertama adalah bunyi-bunyi. Jadi suara di mobil ini tuh sebenarnya kayak suara kita pas masuk, suara peringatan itu semuanya nggak ada yang mengganggu. Cuma ada satu suara yang mengganggu gue karena suaranya kayak Grab Car, kayak LCGC. Lu dengerin nih. Ini suaranya terkesan murah aja gitu. Kayak setiap kali gue denger suara ini kayak, aduh, harusnya bisa lebih keren gitu suaranya. Kalau klakson, atau ya kedengeran nggak ya nih. Nah, itu menurut gue masih bisa ditolerir sih, suaranya ya oke lah buat suara klakson, nggak mengganggu, nggak arogan atau gimana. Cukup ke kedapan kabinnya. Menurut gue kabinnya ini pas diem gini ya, pas nggak hujan, suaranya masih bisa didengar, masih jelas, lu ngomong masih enak. Tapi begitu hujan, nggak tahu kenapa ini atap nih bunyi. Mungkin kalau lu beli Hyundai Creta, lu harus tambah peredam lagi karena mobilnya cukup berisik pada saat hujan. Selanjutnya adalah yang udah gue sebutin tadi, ya suspensi belakangnya lemah menurut gue. Tapi bukan lemah yang sampai ngedoyot banget, dia tuh cuman sering mentok stopper aja. Mungkin karena dia mau ngejar agak keras tapi dibikin empuk juga ya. Jadi mungkin PR-nya agak lembek tapi shock dia yang keras gitu mungkin. Gue nggak ngerti juga di perihal shock breaker gitu. Kelemahan selanjutnya adalah ini nih. Ada tombol blue link sama SOS di sini. Setahu gue ini tuh buat kayak kalau lo ada apa-apa lo bisa pencet ini dan langsung terhubung sama Hyundai-nya. Nah, itu salah satu fitur sebenarnya yang bagus. Jadi lo bisa connect mobil ini dari handphone, keren. Lu bisa cari mobil ini di parkiran. Pokoknya fiturnya lengkap banget ya, bakal membantu lu banget. Tapi gue suka kepencet, gue mau pencet lampu, gue pernah kepencet ini dan ya saudara gue jadi ditelepon sama pihak Hyundai kayak ditanya-tanyain. Ya tapi itu nggak masalah, cuman kayak tempatnya aja sih, tempatnya harus dipindahin, nggak harus di atas sini, mungkin bisa dipindahin tempat lain. Selanjutnya yang gue notice adalah pada saat lu mau kunci pintu, gue baru sadar, jadi di mobil ini nggak ada tuh buat kunci pintu, dia cuma ada kunci di depan ini. Ya gue suka ada lampunya nih, ini termasuk hal yang gue suka juga, termasuk fitur yang kayak kalau lu udah kunci dia nyala, kalau lu buka dia lampunya mati. Dan kalau lu lagi jalan lu nggak bisa buka, dia bakal otomatis nutup. Tapi lu tahu ngunci apa enggak cuman dari indikator lampu ini aja, jadi lu nggak bisa lihat nih kayak oh ini udah ngunci apa belum ya. Lu cuman dengar sekali dan lihat lampu ini. Meskipun transmisinya pintar di putaran ke bawah sampai menengah, tapi di atas 160 tuh dia udah mulai lama tuh, naik ke 170 atau 80 tuh dia udah mulai lama. Jadi begitu sampai 160 nya cepet, tapi abis itu lama, kayak agak ngegerung gitu ya. Mungkin karena gue nggak tahu karena mesinnya kecil apa karena CVT-nya abis napas. Tapi harusnya CVT kan variabelnya banyak banget tuh, jadi nggak bakal abis napas ya. Cuman dia udah ngegerung aja gitu, udah 160 tuh udah kayak kasian dah, dia udah teriak-teriak gitu mesinnya berasanya. Ya itu sih yang gue rasain. Dia untuk top speednya, kalau mau ngadu top speed gitu ya, ini bukan mobil yang cocok ya, karena secara juga dia tinggi kan mobilnya bahannya udah profilnya tebel. Jadi mungkin kalau dipendekin dikit mungkin top speednya bisa nambah dikit.
konklusi gue adalah kalau lu adalah orang yang pencinta fitur, kayak lu mementingkan wireless charging, kemudahan buat nyari mobil, dapet mobil, terus mobil juga enak dipakai, menurutku mobilnya ini kalau lu pakai buat daily. Tapi kalau buat jadi mobil keluarga dan keluarga lu lebih dari 5, ini bukan mobilnya. Tapi kalau keluarga lu mungkin 5 kurang atau 4, ini adalah mobil yang pas. Kenapa? Karena ya banyak penyesuaian yang harus lu ubah dari shock belakang. Begitu lu bawa barang-barang, pasti gue jamin bakal lebih sering mentok stopper lagi. Tapi ini udah pemakaian hampir setahun dan kaki-kakinya masih kuat sih, nggak ada rewel-rewel atau gimana ya. Ada yang harus lo perhatikan, karena gue nemuin di beberapa mobil Hyundai temen gue, ada yang punya Stargazer, dia pakai setahun tuh kaki-kaki udah bunyi-bunyi. Gue nggak tahu ya gimana pemakaiannya. Tapi yang jelas gue pernah ketemu satu cerita temen gue, tipe ini juga style. Jadi dia ada rusak di bagian transmisi. Jadi transmisinya itu bukan rusak sih, tapi dia nggak mau pindah. Jadi mungkin ada shift locknya atau apa yang rusak. Jadi itu perlu diganti dan inden sekitar 2 minggu. Coba ke R, emang nggak mau? Mau, ke R-nya bisa, cuman gasnya nggak masuk. Sekarang ke R? Sabar, gue panasin dulu. Tadi dipanasin bentar bisa sih. Tadi juga udah mati 2 kali. Kenapa bro? Nggak mau mundur. Nah, bisa. Nah, mau. Tapi nggak bayar apa-apa, Hyundai tanggung jawab dan langsung bener kok mobilnya. Kira-kira begitu aja dari gua. Kayak kalau lu lagi mencari mobil pertama, mungkin lu harus mempertimbangkan cerita ini. Kalau budget lu cukup untuk beli mobil ini, lu harus mempertimbangkannya. Karena gue pribadi, kalau gue punya budget yang banyak, mungkin gue akan mempertimbangkan mobil ini. Atau kalau punya budget lebih, ya Santa Fe diesel karena lebih kencang aja.